Halo teman belajarku, di video ini gue mau ngebahas soal request dari salah satu teman belajarku tentang laju reaksi. Yang emang soal ini nggak bisa dikerjain kalau pakai cara yang biasa dipakai di tingkat SMA. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya soal nih, kok nggak bisa dikerjain pakai cara yang biasa, boleh kirim aja nanti biar kita bahas di sini. Ya langsung aja ya, gambar di bawah ini menyatakan perubahan A menjadi B terhadap waktu pada reaksi fase gas wadahnya 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Satu lingkaran hitam mewakili 0,1 mol gas A dan satu segitiga hitam mewakili 0,1 mol gas B. T waktu dalam satuan menit. Oke, ini ada gambarnya. Jadi pada T0 ada 1,6 mol A. A sebagai reaktan berarti. Kemudian setelah 10 menit, A-nya jadi 0,8, B-nya 1,6 mol. Setelah 20 menit, A-nya 0,8, B-nya 2,4. Setelah 30 menit, A-nya 0,2, B-nya 2,8 mol. Ditanyakan persamaan reaksi setara, hukum laju reaksi, nilai konstanta laju reaksi, konsentrasi B setelah 1 jam, dan konstanta laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius jika diketahui energi pengaktifannya atau energi aktivasinya. Pertama, biar gampang, ini kita bikin jadi tabel aja ya. Waktunya gue bikin jadi detik. Pada T ke 0, A-nya 1,6 mol. B-nya masih belum ada. Setelah 10 menit kan berarti 600 detik ya. A-nya 0,8 mol, B-nya 1,6 mol. Kemudian 20 menit berarti 1200 detik, A-nya 0,8 lagi. Nah, ini mungkin ada salah ketik nih. Dan setelah gue hitung ternyata yang benar adalah 0,4. Jadi kalau tetap 0,8 nanti datanya salah dan nggak bisa dihitung semuanya. Ada perbedaan perhitungan. Tapi kalau 0,4 ini nanti semua data benar sesuai. B-nya 2,4 mol. Kemudian 30 menit berarti 1800 detik. A-nya 0,2 mol. B-nya 2,8 mol. Pada data ketiga, mol A diganti. Untuk yang pertanyaan A, ini kita tinggal bikin mula-mula reaksi sisa, terus nanti lihat perbandingan molnya. Ini sebenarnya kita bebas mau pakai data yang mana aja, cuman gue ambil aja data 1. Ini sebagai kondisi awal atau mula-mula. Kemudian data 2 sebagai kondisi akhir atau sisanya. Teman-teman nanti bisa coba pakai data yang lain, hasilnya pasti sama. A menjadi B, reaktan jadi produk ya. Produk mula-mula 0. Oke, kita buat mula-mula reaksi sisa. Mula-mula A-nya 1,6 mol. B mula-mula 0, belum ada. Kemudian kondisi akhir atau sisanya pakai data yang kedua. A 0,8 mol dan B 1,6 mol. Nah, sekarang kita bikin baris reaksinya. A mula-mula 1,6, tersisa 0,8, berarti yang bereaksi 0,8 mol. B-nya mula-mula 0, di akhir ada 1,6, berarti yang bereaksi 1,6 mol. Nah, terus ingat, perbandingan mol akan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, ini molnya 1:2 ya, berarti koefisiennya juga 1:2. Ini adalah reaksi setaranya. A jadi 2B. Oke, ini pertanyaan yang A. Lanjut ke yang B, tentukan hukum laju reaksi sesuai dengan data di atas. Jadi, hukum laju reaksi itu R atau laju reaksi, rates atau V juga boleh. K dikali konsentrasi reaktan pangkat orde. Nah, berarti kita harus cari dulu nih ordenya. Kalau cara yang SMA, ada beberapa percobaan konsentrasinya berbeda. Tapi ini adalah satu percobaan yang berlanjut.
Jadi kita nggak bisa pakai cara SMA yang biasanya. Salah satu cara yang bisa dipakai di sini dengan analisis regresi linear. Analisis regresi linear ini adalah suatu pendekatan yang mempelajari hubungan suatu variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Nah, nanti kita cari yang nilai R square atau R kuadratnya sama dengan 1 atau paling mendekati 1. R square atau R kuadrat ini adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini menyatakan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kalau R kuadratnya 1 atau 100%, berarti X 100% berpengaruh terhadap Y, atau semua data ada di garis linearnya, di garis lurusnya, tanpa ada galak atau error. Nah, untuk persamaan regresi, umumnya, atau persamaan garis linear, dituliskan Y sama dengan AX plus B. Dengan A ini adalah slope, atau gradien atau kemiringan, kemudian B ini adalah intercept atau perpotongan terhadap sumbu X atau nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Nah, sebelum kita plotkan, kita lihat dulu persamaan masing-masing orde. Orde 0. A sama dengan min KT plus A0. Orde 1, ln A sama dengan min KT plus ln A0. Orde 2, seper A KT plus seper A0. Nah, nanti kita plotkan dengan persamaan ini. Jadi semua persamaan ini udah ngikutin Y sama dengan AX plus B. A ini sebagai Y, min K ini sebagai A, T sebagai X, dan A0 sebagai B. Itu juga yang orde 1. Ln A sebagai Y, min K sebagai A, T sebagai X-nya, ln A0 sebagai B. Orde 2 juga. Seper A sebagai Y, K sebagai slope atau A, T sebagai X, seper A0 sebagai B atau intercept-nya. Nah, emang dapat dari mana sih persamaan orde 1, 2, 3 ini? Oke, kita coba bikin penurunan rumusnya, mulai dari orde 0. Ingat ya, laju reaksi itu perubahan konsentrasi per waktu. Nah, karena A ini tadi adalah reaktan, maka berkurang. D ini perubahan atau delta. Orde 0 berarti R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Nah, ini sama-sama laju reaksi nih, sama-sama R. Kita sama dengankan. Min D A per DT sama dengan K kali A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 itu kan 1. Ini boleh dibuang aja lah sekalian. DT-nya pindahin ke sini, min-nya juga pindahin ke sini. Berarti DA sama dengan min K DT. Terus kita integralin nih. Integral A0 sampai dengan A, integral 0 sampai dengan T. Integral DA sama dengan berapa? Oke, ingat. Integral 1 dikali DX sama dengan X. Ini sama aja ya, integral 1 dikali DA. Ini juga integral 1 dikali DT.
K ini konstanta, makanya kita keluarin aja sekalian min K-nya. A min A0 sama dengan min KT. A0-nya pindahin ke sini. Jadi A sama dengan min KT plus A0. Oke, sesuai ya dengan orde 0-nya. A sama dengan min KT plus A0. Dengan cara yang sama, kita juga bisa buat untuk orde 1 dan orde 2. Sekarang orde 1. Masih sama laju reaksi itu min dA per dt. K kali konsentrasi A pangkat 1 karena orde 1. Kita buat sama dengan kan, berarti min dA per dt sama dengan K kali A. Nah, A-nya pindahin ke sini, ke kiri, dt-nya pindahin ke kanan, minusnya juga ke kanan. Jadi, dA per A sama dengan min K dt. Dan sama kayak sebelumnya, kita integralkan A0 sampai A, 0 sampai T. Integral seper A dA sama aja integral seper X dx ya. Jadi apa? Iya, ln X. Buat yang lupa, nanti boleh ingat lagi integral di matematika. Ln A per A0 sama dengan min KT. Nah, ini integral dt masih sama ya. Integral dx sama dengan x. Nah, terus ini kita jabarin nih ln A per A0-nya. Ln itu sama aja kayak log. Log A per B sama dengan log A min log B. Cuman bedanya kalau ln ini bilangan basisnya E, bilangan Euler, bilangan alam. Berarti ln A min ln A0 sama dengan min KT. Nah, ln A0-nya pindahin ke kanan. Jadi, ln A sama dengan min KT plus ln A0. Ya, ini juga sesuai. Ln A sama dengan min KT plus ln A0. Sekarang yang orde kedua sama juga. Laju reaksi masih sama. Min perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Dan karena orde 2, maka K dikali konsentrasi A pangkat 2. Disama dengankan lagi. Min dA per dt sama dengan K A pangkat 2. A pangkat 2-nya pindahin ke kiri, dt-nya pindahin ke kanan, minusnya juga pindahin ke kanan. Jadi, dA per A kuadrat sama dengan min K dt. Integralin lagi A0 sampai A, 0 sampai T. Ini integral seper A kuadrat dA. Jadi apa nih? Oke, gue ingetin lagi deh. Integral X pangkat N dx sama dengan seper N plus 1 kali X pangkat N plus 1. Nah, seper A kuadrat, ini kan sama aja A pangkat min 2 ya. Berarti, kalau integral X pangkat min 2 sama dengan seper min 2 plus 1 X min 2 plus 1 akan sama dengan min X pangkat min 1 atau min seper X. Berarti min seper A ya. Karena dari A0 sampai A berarti min seper A dikurang seper A0 sama dengan min KT. Nah, ini sama aja min seper A plus
seper A 0 gitu kan ya. Nah, min seper A nya gue pindahin ke kanan, jadi plus seper A. KT nya gue pindahin ke kiri, jadi plus KT plus seper A 0. Atau gue balik deh, seper A sama dengan KT plus seper A 0. Ya, seper A sama dengan KT plus seper A 0 ya, sesuai juga. Jadi ini penurunan rumus buat dapetin persamaan di orde 0, orde 1, dan orde 2. Oke, sekarang kita langsung buat plotnya ya. Pindah ke Excel, tapi ingat dulu nih. Untuk orde 0, Y-nya adalah A, konsentrasi A. X-nya adalah T, waktu. Untuk orde 1, Y-nya adalah ln A, X-nya juga waktu. Untuk orde 2, Y-nya adalah seper A, X-nya waktu. Nah, berarti kita buat dulu datanya. Untuk yang orde 0, karena kita udah punya konsentrasi A, konsentrasi itu kan mol per volume. Tadi volumenya 1 liter, jadi mol per 1. Nah, langsung kita buat plotnya aja. Blok dulu. Insert. Pilih yang scatter. Nah, biar kelihatan, tambahin axis title ya, horizontal sama vertikal. Jadi sumbu X-nya ini adalah waktu dalam satuan detik. Untuk sumbu Y-nya adalah konsentrasi A. Oke, sesuai dengan persamaan yang kita buat tadi. X-nya adalah waktu, Y-nya adalah konsentrasi A. Nah, terus tambahkan trend line. More trend line. Pilih yang linear. Kemudian display equation. Ini persamaan regresinya. Display juga R square. Ini koefisien determinasinya. Oh, ternyata R square-nya belum 1 ya. Dan kalau kita lihat, data-data ini nggak linear. Sama sekali nggak ada yang di garis lurus ini. Jadi agak melengkung. Kemudian kita lanjut ke orde 1. Kita coba cari yang R square-nya sama dengan 1. Nah, untuk orde 1, X-nya tetap waktu, tapi Y-nya ln A. Nah, berarti kita buat dulu nih datanya. Kita pakai function aja langsung. Ln. Kita tarik aja sekalian. Oke, ini datanya. Langsung kita buat grafiknya juga. Insert. Chart, pilih yang scatter atau diagram pencar bahasa Indonesianya. Tambahkan axis title. Sumbu X masih sama, waktu dalam satuan detik. Sumbu Y-nya ln A. Oke. Tambahkan trend line. Linear, kemudian display equation, persamaan garis linearnya atau persamaan regresinya. Dan R square. Nah, ini dia. Nilai R square-nya 1 atau koefisien determinasinya 1. Dan kalau kita lihat garisnya benar-benar linear. Data tepat di garis. Sekalian aja ya kita buat yang orde 2, kita buktiin kalau emang bukan orde 2.
Nah, untuk orde 2, X-nya masih waktu, Y-nya seper A. Seper A. 1 per A. Tarik aja. Nah. Blok. Kemudian insert chart yang scatter. Orde 2. Tambahkan axis title. Sumbu X ini adalah waktu dalam detik. Sumbu Y-nya per A. Tambahkan trendline. More trendline, pilih yang linear. Display equation atau persamaan linearnya, dan R-square atau koefisien determinasinya. Dan ya, nilai R-square-nya nggak sama dengan 1. Jadi sesuai ya, dengan nilai R-square paling tinggi 1, ini adalah orde 1 atau yang paling linear. Semua data ada di garis ini. Maka data yang kita punya ini adalah menyatakan reaksi orde 1. R-square 1 pada orde 1 dengan nilai persamaan linearnya Y sama dengan min 0,0012X plus 0,47. Oke. Persamaan regresinya Y sama dengan min 0,0012X plus 0,47. Nah, padahal tadi orde 1, Y ini adalah ln A min 0,0012 ini adalah min K, X ini adalah waktu, dan 0,47 ini adalah ln A0-nya. Berarti bisa dibilang hukum laju reaksinya R sama dengan K konsentrasi A pangkat 1, karena ordenya orde 1. Next yang C, hitung nilai konstanta laju reaksi K lengkap dengan satuannya. Oke. Sebenarnya dari persamaan regresi ini kita bisa dapat langsung nih nilai K. Nih ya, min 0,0012 ini adalah min K. Berarti K-nya 0,0012 dengan satuan per detik. Nah, dari mana satuan per detik? Jadi tadi kan hukum laju kita R sama dengan K konsentrasi A pangkat 1. Ordenya orde 1. Laju reaksi punya satuan molaritas per detik. Sama dengan K dikali konsentrasi A, ya satuan molaritas, pangkatnya 1. Boleh dicoret aja. Maka K punya satuan per detik. Oke. Tapi ini adalah angka pembulatan sebenarnya. Kalau mau angka yang asli, kita pakai perhitungan aja, pakai rumus ini. Ini ya, orde 1. Oke, kita pakai penurunan rumusnya. Tadi dapat ln A per A0 sama dengan min KT. Nih, tadi. Nah, terus coba aja gunakan data 1 dan 2. 1 sebagai awal atau A0, 2 sebagai A atau akhirnya.
Sebenarnya bebas pakai data yang mana aja, hasilnya pasti sama. Dengan catatan yang data ketiga, mol A-nya diganti 0,4. Oke, bebas ya. Tapi gue mau pakai data 1 sama 2 aja. Nah, A ini konsentrasi A akhir di data yang kedua. 0,8 per A0. Ini konsentrasi A awal, data yang pertama. 1,6. Sama dengan min K dikali waktunya. Nah, waktunya data 1 ke data kedua selama 10 menit. Berarti 600 detik. Nah, 0,8 per 1,6 kan setengah ya. Setengah itu sama aja. Setengah ini sama aja 2 pangkat min 1. Berarti ln 2 pangkat min 1 sama dengan min K kali 600. Nah, ln 2 pangkat min 1 ini sama aja min 1 dikali ln 2 min K kali 600. Nah, sama-sama min, buang aja minnya. Ln 2 sama dengan K kali 600. Maka K sama dengan ln 2 per 600. Nilainya 1,155 sekian kali 10 pangkat min 3 satuan per detik. Ya, hampir sama ya. 1,155 sekian 10 pangkat min 3 itu hampir 1,2 kali 10 pangkat min 3. Pembulatan aja sih bedanya. Tapi ini lebih detail. Kayak ini nilai K. Yang D, hitung konsentrasi B dalam satuan mol per liter setelah reaksi berlangsung 1 jam. Oke, D. Setelah reaksi berlangsung 1 jam. 1 jam itu kan sama aja 3600 detik ya. Ini ada beberapa cara nih. Cara 1, ini kita forecasting dari grafik tadi. Jadi kalau grafik ini kita lanjutkan sampai dengan T-nya 3600, nanti dapat nilai Y. Nanti kita pangkatkan biar ln-nya hilang. Dapatlah A. Atau kita langsung bisa juga pakai persamaan regresinya. Oke, kita pakai persamaan regresinya ya. Y sama dengan min 0,0012 X plus 0,47. Y ini adalah ln A min 0,0012. X-nya ini adalah waktunya 3600 plus 0,47. Dapat hasilnya min 3,85. Maka kita hilangkan ln-nya. Pangkat min 3,85. Ini bilangan Euler. Sama dengan A-nya 0,022 molar. Nah, tapi ini adalah angka pembulatan karena kita pakai K-nya adalah K pembulatan. Nanti kalau kita hitung dengan cara perhitungan yang benar, mungkin ada sedikit selisih kayak gitu. Sama kayak ini, cuman kita gunakan A akhirnya yang mau kita cari. Bukan K-nya tapi A-nya yang kita cari. Cara 2. Oke, kita ambil langsung aja penurunan rumusnya yang sama. Ln A per A0 sama dengan min KT. Nah, masukin nilainya. Ln A per A0-nya gua pakai data 1 aja. Data awal banget. 1,6. Sama dengan min K-nya 1,155 sekian 10 pangkat min 3 dikali waktunya 1 jam ya, 3600 detik. Berarti ln A per 1,6 sama dengan min 4,155
89 sekian sekian sekian. Ini gue hitung pakai kalkulator. Berarti kita ilangin lennya. A per 1,6 sama dengan E pangkat min 4,1589 sekian sekian sekian. A per 1,6 sama dengan 1/64. A sama dengan 1,6 per 64. 0,025 molar. Ya, sedikit beda ya. 0,022 sama 0,025. Karena kita pakai nilai pembulatan nih di K-nya, cara satu. Ada juga cara yang ketiga. Ini pakai waktu paruh. Atau T setengah. Nah, ini bisa kita pakai cara di SMA aja biasa. A per A0 sama dengan setengah T per T setengah. A ini konsentrasi akhir, A0 ini konsentrasi awal, T ini waktunya, T setengah ini waktu paruhnya. Nah, waktu paruh ini adalah waktu untuk jadi setengah dari semula. Dan kalau kita lihat nih, A mula-mula 1,6. Nah, terus setelah 600 detik, dia jadi 0,8. Kita tahu dong, 1,6 ke 0,8 ini jadi setengah dari semula. Maka 600 detik ini adalah waktu paruhnya. detik. Oke, berarti A yang mau kita cari, A awalnya 1,6 ya. Setengah, waktunya selama 3600 detik, dibagi waktu paruhnya 600 detik. Berarti 6 ya. Setengah pangkat 6 itu 1/64. Berarti A per 1,6 sama dengan 1/64. Ya, hasilnya sama juga. Berarti A sama dengan 1,6 per 64, 0,025 molar. Nah, ini dengan cara satu ada sedikit selisih karena pakai nilai pembulatan. Ini cara 2, 0,025. Cara 3 juga 0,025. Tapi ini adalah konsentrasi A. Ditanyakan konsentrasi B. Kita bikin aja reaksinya. A jadi 2B. Ini sama kayak reaksi di A ya, di pertanyaan A. Mula-mula reaksi sisa. A mula-mula 1,6 di data awal. B mula-mula 0, belum ada. Nah, setelah 1 jam, A-nya tinggal 0,025. Berarti yang bereaksi berapa? 1,575 dong, dikurang aja. Nah, ingat di baris reaksi itu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisien 1 segini, koefisien 2 berarti 2 kali lipatnya. 3,15. Dan B mula-mula 0 bereaksi 3,15, berarti di akhir ada 3,15. Konsentrasi B setelah 1 jam 3,15 molar. Satu lagi yang E. Jika diketahui energi pengaktifan untuk reaksi tersebut adalah 100 Joule per mol, tentukan konstanta laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius. Oke. Untuk yang E ini kita pakai persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius. Nah, persamaan Arrhenius itu K sama dengan A dikali E pangkat min EA per RT. Atau biar ini nggak pakai E pangkat, kita lenkan aja semuanya. Len K sama dengan len A min EA per RT. K ini adalah konstanta laju reaksinya, sama kayak yang ini nomor C tadi. A ini adalah faktor frekuensi.
EA ini adalah energi aktivasi atau energi pengaktifan, R tetapan gas, T temperatur dalam satuan Kelvin. Nah, karena ada dua data, nih, jadi data kita di awal adalah pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian ditanyakan pada suhu 50 derajat Celcius. Berarti nilai K-nya juga ada dua. K awal ini nanti ditanyakan nilai K pada saat 50 derajat Celcius. Nah, berarti kita bikin aja perbandingannya. Ini EA per RT-nya gue pindahin ke sini ya. Jadi ln K sama dengan min EA per RT plus ln A. Nah, kita bikin perbandingan 2K, 2T untuk nilai atap. Jadi boleh kita coret aja langsung. Maka ln K2 per K1 sama dengan EA per R seper T1 min seper T2. K1 konstanta awal, K2 konstanta akhir. T1 temperatur awal atau suhu awal, T2 temperatur akhir atau suhu akhir. Tapi dalam satuan Kelvin ya, jangan lupa. Untuk R, kita gunakan 8,314. Karena satuan yang dipakai adalah Joule per mol Kelvin. Oke, masukin aja nilainya. Ln K2 per K1-nya gunakan pembulatan aja deh. 1,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan EA-nya, energi pengaktifannya. Di soal bilang 100 Joule per mol. 100 per 8,314 ini R seper T1 ini temperatur awal 25 derajat Celcius berarti 298 Kelvin dikurang seper T2. T2 nya ini 50 derajat Celcius berarti 323 Kelvin. Dapatlah nilai ln K2 berapa, nanti dapat nilai K2 nya berapa, satuan per detik. Oke, hitung sendiri ya kalau pengen tahu. Jadi ini jawaban untuk A. Ini untuk B nya hukum laju reaksi. Ini C nilai pembulatan. Dan ini nilai yang sebenarnya. Ini D. Dan ini E. Hitung sendiri. Buat teman-teman yang punya soal aneh yang mungkin nggak bisa dikerjain pakai cara yang umumnya di SMA, boleh kirim aja di belajarku.com, pojok kanan atas ada Telegram, silahkan chat gue. Dengan senang hati akan gue bahas. Tapi kalau ternyata soalnya soal yang biasa aja, nanti mungkin akan gue kirim foto pembahasannya aja.